Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi, selamat datang di channel saya. Selamat datang di episode kali ini. Oke, pada episode kali ini saya ingin berbagi mengenai tips-tips medis. Dan ya, saya dokter. Ada keterangannya di bio, nanti lihat aja. Sekali ini saya mau berbagi tips tentang alat-alat medis yang sebaiknya ada di rumah, ya. Ada beberapa yang saya kategorikan umum dan ada beberapa yang saya kategorikan khusus. Maksudnya umum itu bagaimana? Umum itu sebaiknya setiap rumah adalah alat-alat berikut ini. Kalau khusus, ya karena ada kondisi medis tertentu, siapkan alat-alat berikut ini, ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, masuk dalam kategori umum, itu adalah termometer. Mungkin tahu ya, apalagi sejak COVID merajalela di mall, dimanapun, di supermarket, ketit-ketit ya. Oke, itu namanya termometer atau alat pengukur suhu tubuh. Gak ada salahnya loh, simpen satu. Dan kita lihat di online shop harganya juga nggak terlalu mahal, lebih mahal paket kita sehari-hari ya. Oke, dan mungkin yang saya mau sampaikan di sini adalah cara pemakaiannya, gitu. Termometer itu dia mengukur suhu tubuh. Oke. Yang terbaik adalah suhu yang di dalam nih, yang benar-benar di core kita, di tengah badan kita. Tapi kan sulit termometer yang masuk sampai enggak, sulit lah ya. Sehingga diciptakanlah yang bisa mengukur di jidat, yang bisa mengukur lewat mulut. Kalau buat bayi-bayi itu dimasukkan lewat dubur ya, ada yang lewat ketiak, ada yang lewat telinga. Nah, semua masing-masing baik, tapi ada perbedaannya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, yang terbaik adalah yang di core, yang di tengah badan kita, sehingga semakin dekat ke core kita itu semakin akurat. Dahi dibandingkan telinga, mana yang lebih dekat ke dalam? Betul, telinga itu lebih dekat ke dalam, sehingga antara dahi dan telinga akan lebih akurat telinga, ya. Sehingga sekarang udah ada yang ear thermometer. Telinga sama mulut lebih dekat mana ke core? Kurang lebih sama. Ketiak sama telinga sama mulut lebih dekat mana? Lebih dekat mulut dan telinga dibandingkan ketiak. Nextnya baru dubur. Dubur sama telinga kurang lebih mana yang lebih dekat? Dubur. Sehingga memang kalau bayi kita ukur lewat lubang duburnya. Tapi nggak praktis memang, karena itu seringnya dipakai pada bayi, ya. Tapi di rumah kalau ditanya beli yang mana, itu silahkan cari yang paling praktis. Tuh. Dan kapan sih dibilang bermasalah? Dibilang bermasalah itu, dibilang panas itu kalau suhunya lebih dari 37,5. Tuh, 37,5 lebih dari itu kita sebut panas. 369 enggak, 37 enggak, ya. Kalau nggak yakin, ukur di 2 saat yang berbeda. Bukan sekarang diukur 1 menit kemudian diukur, enggak. Misalnya, dan itu pun kalau nilainya meragukan, ya. Misalnya diukur 39, ya rasanya nggak salah lah ya. Tapi kalau diukur 376, panas nggak sih? Tunggu 30 menit, ukur lagi. Atau tunggu 1 jam, ukur lagi. Oh, 377 ya. Atau setelah diukur lagi, oh 374, mungkin nggak panas, ukur lagi 1 jam kemudian atau 30 menit kemudian, ya. Jadi juga nggak terlalu buru-buru. Tapi kalau hasilnya memang tidak meragukan kayak tadi 39 atau 38,5, ya itu sudahlah, nggak salah. Alat kedua yang sebaiknya, yang masuk dalam kategori umum dan sebaiknya ada di setiap rumah atau setiap kamar kos, itu timbangan badan. Maksudnya apa? Manusia ada berat badan ideal, tapi saya di sini tidak mau bahas itu. Yang saya mau bahas adalah harusnya kalau nggak ada hal yang luar biasa, berat badan Bapak Ibu harusnya stabil loh. Gitu. Dalam artian apa? Misalnya berat badan Bapak Ibu ada di kisaran 60, misal.
bulan depan naik 61, bulan depannya turun 59, bulan depannya lagi 60, naik jadi 62, turun jadi 60, naik jadi 61. Itu stabil. Seperti itu stabil gitu loh. Tapi seandainya 60, bulan depan naik jadi 70, naik ya, naik. Tapi normal gak sih naik sebanyak itu? Normal kalau setiap hari inputnya juga banyak. Tapi kalau bapak ibu nggak makan apa-apa, kok naik? Nggak ada salahnya dievaluasi, ya? Itu. Atau 60 nih awalnya, terus kok tiba-tiba bulan depan jadi 48? Tanpa ada kejadian yang serius, tanpa ada ya misalnya diet serius atau olahraga ketat ya atau suplementasi khusus, tanpa ada begitu-begitu terus turun drastis juga ya. Nah, itu coba diperiksa. Dan bagaimana kita tahu? Yang sah adalah dengan melihat angka yang pasti timbangan, bukan membandingkan ukuran celana. Karena saya tahu beberapa pasien saya, dok rasanya celana saya sama aja, nggak begitu ya. Karena penumpukan lemak itu tidak sama untuk setiap orang. Oke, ya. Dan berapa berat badan ideal? Nah itu mungkin nanti kalau perlu saya bikin video khusus yang mengenai berat badan ideal ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah tadi, kalau misalnya naik mendadak atau turun mendadak tanpa peristiwa yang ajaib, sebenarnya itu adalah suatu kejadian ajaib sendiri, nggak ada salahnya dikonsultasikan. Oh ya, dan sebaiknya selalu timbanglah menggunakan alat yang sama. Ya, jadi kalau memang mau punya sendiri, ya silakan. Kalau punya teman, ya kalau memang mau timbang, ya pakailah yang itu terus selama temannya mengizinkan. Oke? Nah, alat ketiga yang masuk kategori umum yang saya rasa sebaiknya ada di setiap rumah atau di setiap orang itu adalah sphygmomanometer. Apa itu? Itu alat pengukur tensi. Itu ya, dan itu pun sekarang saya lihat di online shop nggak mahal. Sekali lagi mungkin lebih mahal paket kita sebulan ini. Ya. Kenapa itu penting? Tensi kan penyakit orang tua, dok. Enggak ya. Enggak. Percayalah. Enggak seperti itu. Dan belakangan ini saya dapat pasien umur 24 tensinya 180, pasien umur 27 tensinya 240, dan kadang-kadang ada beberapa teman saya sendiri yang seumuran saya itu tensi udah 160 ya. Jadi tidak harus umur 60-an tensi baru naik, enggak gitu loh. Dan bagaimana kita tahunya tensi naik? Ya kalau nggak diukur kita nggak akan tahu. Oke, alat tensi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama yang digital, terus juga ada yang manual ini ada yang namanya aneroid yang pakai angin, dan juga ada yang raksa, itu dia yang pakai merkuri. Mana yang paling bagus? Sama, yang penting tahu cara pakainya. Jadi dan tahu bagaimana mengukur tensi itu ya. Karena sering terjadi perdebatan, dok kenapa saya diukur tensi saya tinggi ya, padahal kemarin saya ukur normal. Oke, kalau emang yakin normal, ya sudah, buktikan normal. Bagaimana caranya? Diukurlah setiap hari di jam yang sama, di tempat yang sama. Maksudnya di jam yang sama ya, kalau misalnya hari ini diukur jam 3 sore, ya besok juga jam 3 sore, besoknya lagi jam 3 sore. Dan diukur setiap hari paling tidak selama 2-3 minggu, sehingga ada nanti yang namanya diari hipertensi. Nanti bisa lihat sendiri kok grafiknya memang normal atau tidak. Dan diukur di tempat yang sama itu adalah, kalau misalnya kemarin diukur sedang berdiri, ya saat ini pun diukur sedang berdiri. Kalau kemarin diukur sedang duduk, ya saat ini pun diukur sedang duduk. Kalau kemarin diukur sedang tiduran, ya saat ini pun diukur sedang tiduran. Di tempat yang sama juga maksudnya. Kalau kemarin diukur di tangan kiri, maka sekarang pun diukur di tangan kiri, besok pun diukur di tangan kiri. Itu ya, kalau memang. Dan usahakan
sedekat mungkin dengan jantung. Jadi idealnya kan kalau Bapak Ibu berobat ke dokter pasti ditaruh di sini kan, karena inilah kira-kira tinggi jantung. Kalau nanti beli alat ukur tensi yang diukur di pergelangan tangan, ya mau nggak mau letakkan dia setinggi dengan jantung. Oke, gitu ya. Jangan Bapak Ibu begini terus ukurnya begini, itu udah pasti nanti hasilnya tidak akurat. Atau diukur duduk, diukur yang di pergelangan tangan tapi naruhnya begini, itu juga pasti tidak akurat ya. Taruh dia sedekat mungkin dengan jantung di ketinggian yang kurang lebih sama, gitu ya. Dan saran saya sih, kalau memang mau mengukur tensi di lengan, gunakan lengan kanan, jangan yang kiri ya. Oke. Dan oh ya, mungkin yang juga penasaran, tensi yang normal itu berapa? Tensi normal itu ya, ini sering juga jadi pertanyaan pasien saya, adalah umur berapapun, laki ataupun perempuan, diukur dimanapun, jam berapapun, kapanpun, oleh alat apapun, ya, tensi normal itu di bawah 140/90, itu normal. Kalau sudah di atas itu, masuklah kategori hipertensi. Tapi kan umur saya 80 dok, sekali lagi balik ke definisi tadi, umur berapapun, laki ataupun perempuan, jam berapapun, kapanpun, dimanapun, diukur oleh siapapun, tensi normal, dia akan normal. Ya, jadi itu tadi 3 alat medis yang masuk kategori umum. Nah, yang masuk kategori khusus yang sebaiknya ada di rumah kalau ada kondisi-kondisi berikut ini. Kondisi pertama, kalau misalnya Bapak Ibu ada sakit gula, sakit diabetes, kencing manis, maka nggak ada salahnya punya alat pengukur gula darah. Ya, itu yang dicetuk di jari itu ya. Mereknya bermacam-macam, harganya juga bermacam-macam, tapi sekali lagi tidak terlalu mahal, tidak sampai jutaan atau puluhan juta, enggak. Dan belajarlah cara memakainya. Gimana caranya? Ada kok buku petunjuknya, buku manualnya ada, tinggal dibuka. Dan apabila memang masih ragu pada saat Bapak Ibu kontrol atau berobat, bawa alatnya, tanyakan sama petugas di rumah sakit, tanyakan sama dokternya, tanyakan sama perawatnya, bagaimana cara saya memakai alat ini. Gitu ya. Oke. Jadi dari saya cukup sekian di episode kali ini. Semoga bisa membantu. Ditunggu komen dan sarannya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.